Presiden Prabowo Subianto akhirnya memilih Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dalam kabinetnya, Kabinet Merah Putih. Padahal sebelumnya Sri Mulyani tidak masuk dalam daftar nominasi nama-nama calon Menkyu Prabowo. Sebelumnya yang beredar ada PGS, Thomas Djiwandono, Mahendra Siregar, dan lain-lain. Sri Mulyani pun sempat diberitakan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo itu. Dengan menjadi Menteri Keuangan lagi, maka Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya Menteri Keuangan yang melayani 3 Presiden Indonesia. Hebat kan? Nah, sebenarnya kenapa Presiden Prabowo membutuhkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam kabinetnya? Yuk kita bahas. Ketika kita berbicara tentang Sri Mulyani, kita bicara tentang salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di kancah global. Reputasinya sebagai ekonom yang berkaliber internasional dan berkemampuan dalam menjaga stabilitas fiskal di saat-saat krisis, menjadikannya menjadi sosok yang sangat penting. Sepertinya Presiden Prabowo menyadari bahwa untuk mencapai visinya tentang Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global, dia membutuhkan Menteri Keuangan yang memiliki kemampuan teknis sekaligus koneksi internasional yang luas. Dan Sri Mulyani lah pilihan yang sangat tepat untuk itu. Salah satu alasan utama mengapa Prabowo memerlukan Sri Mulyani adalah untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Sri Mulyani memiliki rekam jejak luar biasa dalam mengelola ekonomi Indonesia dalam melalui masa-masa yang penuh tantangan, termasuk krisis global 2008 dan pandemi COVID-19. Di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, mulai dari inflasi, ketegangan geopolitik, hingga tantangan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang sudah teruji dalam menghadapi situasi krisis. Prabowo yang berfokus pada pertahanan dan kedaulatan nasional bisa merasa yakin bahwa Sri Mulyani akan menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola anggaran negara dengan efektif. Prabowo memiliki visi untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia dan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Sebuah angka yang lumayan ambisius, mengingat zaman Jokowi, pertumbuhan ekonominya hanya berkisar di angka 5% saja. Ia juga ingin melihat Indonesia lebih mandiri dalam hal produksi pangan, energi, dan pertahanan. Nah, untuk mewujudkan visi ini, diperlukan perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang solid. Disinilah peran Sri Mulyani sangat krusial. Dengan pengalaman dalam mengelola APBN secara hati-hati, ia bisa memastikan bahwa belanja negara sesuai dengan prioritas strategis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Prabowo membutuhkan Sri Mulyani untuk memastikan bahwa rencana-rencananya yang sangat ambisius ini dapat direalisasikan dengan dukungan anggaran yang terukur dan berkelanjutan. Kemudian, ada aspek internasional. Sri Mulyani memiliki kredibilitas yang sangat tinggi di mata lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Selama masa jabatannya, ia berhasil menarik investasi asing ke Indonesia, memperbaiki iklim bisnis, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan memasukkan Sri Mulyani dalam kabinetnya, Prabowo bisa memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, memastikan bahwa investor global terus melihat Indonesia sebagai negara yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Dari perspektif domestik, keberadaan Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo bisa menjadi jaminan bagi stabilitas politik. Sri Mulyani dikenal sebagai figur yang disegani oleh berbagai kalangan, baik dari dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat umum. Sosoknya juga profesional dan independen, memberikan rasa aman bahwa kebijakan ekonomi akan berjalan dengan baik, terlepas dari dinamika politik. Dengan menjadikan Sri Mulyani Menteri Keuangan, Prabowo bisa menunjukkan bahwa kabinetnya bukan hanya diisi oleh loyalis politik saja, tetapi juga oleh para profesional yang kompeten dan berdedikasi pada kesejahteraan negara. Presiden Prabowo tentu ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Semua ini memerlukan pendanaan yang besar dan manajemen fiskal yang cerdas. Sri Mulyani dengan kemampuannya dalam mengelola defisit anggaran, mengurangi utang negara, dan memprioritaskan belanja yang produktif, akan menjadi sosok kunci dalam memastikan bahwa ambisi-ambisi tersebut dapat diwujudkan tanpa menimbulkan beban yang berkelebihan bagi keuangan negara. Direktur Selios, Bima Yudhistira, menilai penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkyu
merupakan langkah strategis bagi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah utang dan bunga utang yang membebani anggaran. Isu perekonomian yang dibaca dalam 5 tahun ke depan dan mungkin akan jadi hambatan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk bisa menjalankan program-program populis Prabowo, makan bergizi gratis, layanan kesehatan, dan program-program lainnya adalah terkait dengan APBN. Karena ada utang jatuh tempo sampai 2029 rata-rata 800 triliun per tahun, bunga utangnya 500 triliun lebih per tahun yang harus dibayar. Jadi 45% lebih dari APBN itu akan habis untuk melakukan pembayaran utang jatuh tempo dan juga bunga. Nah, situasi ini membutuhkan sosok yang dipercaya oleh pasar. Kenapa Sri Mulyani? Karena Sri Mulyani dianggap sosok yang bisa meyakinkan para kreditur, para investor, khususnya investor asing, untuk tetap membeli surat utang pemerintah Indonesia. Karena kebutuhan tahun depan ini sangat besar. Dan di saat yang bersamaan, memang di era Pak Jokowi harus diakui, meskipun pertumbuhan ekonomi 5%, tapi disiplin fiskal itu masih terjaga di bawah angka 3%. Dan ini yang membuat Prabowo memilih sosok Sri Mulyani, sehingga diharapkan kesulitan-kesulitan menghadapi sempitnya ruang fiskal ini bisa diselesaikan. Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah harus membayar utang jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar 800,33 triliun rupiah dan telah mengalokasikan sekitar 552,9 triliun rupiah untuk membayar bunga utang pada tahun 2025. Sri Mulyani yang memiliki pengalaman selama 13 tahun sebagai Menq, terbukti mampu menekan defisit APBN pasca pandemi COVID-19 di bawah 3%. Prestasi Sri Mulyani memang tidak main-main. Dia telah berkali-kali meraih penghargaan di dunia internasional dan memimpin Kementerian Keuangan dengan segudang prestasi. Berikut adalah beberapa poin prestasi yang membuat posisinya kuat sebagai Menteri Keuangan. Tidak heran kalau Prabowo kembali memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Namun, dengan tantangan yang lebih berat di masa depan, Sri Mulyani tidak bekerja sendirian. Dalam kabinet ini, dia akan didukung oleh 3 wakil Menteri Keuangan. Ada Suhasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang merupakan Wamenkyu di masa pemerintahan Jokowi. Juga ada Anggito Abimanyu, seorang ekonom senior Indonesia. Nah, mari kita kenalan dengan 3 wakil Menteri Keuangan yang bakal mendampingi Sri Mulyani. Tanggung jawab yang besar, kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Kami 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan beliau tadi menyebutkan Kamboja ya 18%. Nah, kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Wakil Menteri pertama adalah Suhasil Nazara. Dia adalah ahli dalam kebijakan fiskal dan pajak. Perannya sangat penting, karena dia akan bertanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak
dan memastikan reformasi perpajakan berjalan dengan mulus. Di era Prabowo, perpajakan akan menjadi tumpuan utama untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Selanjutnya ada Thomas Djubandono, keponakan Prabowo. Dia spesialis di bidang pembiayaan infrastruktur. Thomas akan fokus mempercepat proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Jadi dia akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur yang efisien. Yang terakhir ada Anggito Abimanyu, ekonom senior yang punya pengalaman internasional. Dia akan menangani urusan utang negara dan hubungan Indonesia dengan lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia. Ini krusial banget, karena stabilitas utang negara kita harus dijaga di tengah gejolak ekonomi dunia ini. Dengan 3 wakil menteri ini, Prabowo dan Sri Mulyani ingin memastikan semua aspek keuangan negara, dari fiskal, infrastruktur, hingga utang, dikelola dengan lebih fokus dan efisien. Namun ada tantangan besar di depan. Penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo akan berimbas pada anggaran negara. Di era Prabowo, jumlah kementerian mencapai 48. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang beban anggaran yang semakin besar. Penambahan kementerian ini akan menambah beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, terutama untuk belanja pegawai dan program-program baru. Menurut Rijal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Indef, beban fiskal akan semakin besar karena setiap kementerian baru membutuhkan anggaran tersendiri. Tahun ini saja, belanja negara mencapai 3.412 triliun rupiah dan diperkirakan akan meningkat menjadi 3.621 triliun rupiah di tahun 2025 dengan belanja pegawai sekitar 297 triliun rupiah. Memang Bu Sri Mulyani punya 2 pembantu saat ini kan, gitu ya, Pak Suhasil dan juga Pak Thomas, dan satu lagi ditambah Pak Anggito. Ini jadi problem nih, nomenklaturnya memang harus clear 3 wamen ini seperti apa, meskipun secara personal banyak gitu ya, tetapi tentu efektivitasnya menjadi persoalan gitu ya. Jangan sampai nanti tumpang tindih, siapa bagian A, siapa bagian B, wamen yang saat ini ada seperti sekarang gitu ya, atau ada tambahan sehingga nambah orang gitu ya wamennya. Ini tentu pertanyaannya, apakah ini akan menjadi beban negara? Oh ya pasti ya. Jadi kalau kita lihat ya di APBN 2025, belanja negara untuk belanja pemerintah pusat ya, include di dalamnya itu belanja modal, kemudian belanja rutin dan belanja pegawai, itu hampir ya 2.700 triliun gitu lah kira-kira ya. Kalau transfer ke daerah itu sekitar 920 triliun. Nah artinya apa? Artinya dengan kementerian yang banyak, maka alokasi anggaran itu akan semakin banyak gitu. Katakanlah kita punya uang 2.500 dengan jumlah kementerian 34 dengan menterian 46, maka apa yang dilakukan? Yaitu tentu bagi-bagi untuk ya belanja pegawainya akan semakin banyak kan. Mungkinkah misalnya biaya pegawainya tetap kemudian dibagi-bagi jadi kecil-kecil setiap kementerian? Kan nggak mungkin ya. Apalagi target pertumbuhan ekonomi ya di tahun depan itu 5,2, bahkan Pak Prabowo inginnya lebih dari itu gitu ya. Selain beban fiskal, penambahan kementerian juga berisiko menimbulkan potensi korupsi dan penyelewengan, terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi anggaran. Menurut Rijal, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo, khususnya di 100 hari pertama pemerintahannya. Afriani, ekonom senior Indef, menyatakan, dengan beban utang yang besar, tantangan ini akan semakin kompleks. Apakah tim ini cukup efisien untuk mengatasinya? Jadi, apa yang akan terjadi ke depan?
Kita bakal lihat bagaimana Sri Mulyani dan trio wakil menteri ini menangani beban ekonomi Indonesia. Apakah mereka bisa mengatasi tantangan besar ini dan membuat ekonomi kita lebih kuat? Kita akan terus memantau kebijakan ekonomi Kabinet Merah Putih ini.